Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogita Kesaktianti, NIM 2014 015 006 akan menyampaikan dongeng dengan judul Pangeran Katak. Hai sobat-sobat kecil, di sini kakak mau bercerita tentang Pangeran Katak. Cerita ini menceritakan tentang seorang pangeran yang dikutuk oleh seorang penyihir yang jahat menjadi seekor katak yang sangat jelek. Adik-adik semua penasaran? Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang mempunyai beberapa anak gadis yang sangat cantik. Tetapi putri bungsulah yang paling cantik. Ia memiliki wajah yang sangat cantik dan terlihat sangat bercahaya. Ia bernama Putri Mary. Di dekat istana raja yang sangat luas serta lebat, dan di bawah satu pohon limau yang sudah tua ada sebuah sumur. Suatu hari yang panas, Putri Mary pergi bermain menuju hutan dan duduk di tepi pancuran yang airnya sangat dingin. Wah, airnya dingin sekali. Tetapi kalau bermain air terus setiap hari, aku bosan. Ketika sudah mulai bosan, sang putri pergi mengambil sebuah bola emas, kemudian melemparkannya tinggi-tinggi, lalu ia tangkap kembali. Wah, ternyata bermain bola itu lebih asik daripada bermain air. Tiba-tiba bola yang sedang dimainkannya jatuh ke tanah dan menggelinding ke arah telaga. Mata sang putri terus melihat arah bola emasnya. Bola emas itu terus bergulir hingga akhirnya lenyap di telaga yang dalam. Bahkan sampai dasar pun tak terlihat. Sang putri pun mulai menangis. Semakin lama, tangisannya semakin keras. Ketika ia masih menangis, tiba-tiba terdengar suara seseorang berbicara kepadanya. Apa yang membuatmu bersedih, Tuan Putri? Tangisan Tuan Putri membuat saya sangat terharu. Sang putri melihat ke sekeliling, mencari dari mana arah suara tersebut. Ia hanya melihat seekor katak dengan muka yang sangat jelek di permukaan air. Oh, apakah engkau yang berbicara kepadaku, katak? Aku menangis karena bola emasku jatuh ke dalam telaga. Berhentilah menangis, Tuan Putri. Saya akan membantumu mengambil bola emasmu kembali. Tetapi apa yang akan kau berikan kepadaku nanti? Apapun yang kau minta akan kuberikan, katak. Perhiasanku, mutiaraku, bahkan mahkota emas yang aku pakai ini akan kuberikan kepadamu. Aku tidak mau perhiasanmu, mutiaramu, bahkan mahkota emasmu. Aku hanya mau kau menjadi teman pasanganku, menemaniku saat makan dan minum,
dan menemaniku saat tidur. Jika kau berjanji memenuhi semua keinginanku, aku akan mengambil bola emasmu kembali. Baiklah, Katak. Aku berjanji akan memenuhi semua keinginanmu jika kau berhasil mengambil bola emasku kembali. Sang putri berpikir, bagaimana mungkin seekor katak yang dapat berbicara dapat hidup di darat dalam waktu yang lama. Ia hanya dapat bermain di air dengan katak lainnya sambil bernyanyi. Setelah sang putri berjanji, sang katak segera menyelam ke dalam telaga. Dan dalam waktu yang singkat, ia kembali ke permukaan sambil membawa bola emasnya di mulutnya. Lalu ia melemparkan ke darat. Sang putri merasa sangat senang karena bola emasnya ia dapatkan kembali. Ia segera menangkap bola emasnya, kemudian berlari pulang. Tunggu putri, bawa aku bersamamu. Aku tidak dapat berlari secepat dirimu. Tapi percuma saja sang katak berteriak kepada sang putri. Ia tetap berlari meninggalkan sang katak. Keesokan harinya, ketika sang putri sedang duduk bersama ayahnya sambil makan siang, terdengar suara lompatan di tangga marmer. Sesampainya di tangga, terdengar suara lompatan dan tangisan di pintu. Sang putri segera menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, ternyata sang katak sudah berada di hadapannya. Karena kaget, sang putri menutup pintu keras-keras. Kemudian ia kembali duduk di meja makan dan kelihatan sangat ketakutan. Sang raja yang melihat anaknya ketakutan bertanya kepada putrinya, "Apa yang engkau takutkan, putriku? Apakah ada seorang raksasa yang akan membawamu pergi?" "Bukan, ayah. Bukan seorang raksasa, tetapi seekor katak yang sangat menjijikan." "Apa yang ia inginkan darimu?" Kemudian sang putri menceritakan kembali kejadian yang menimpanya kemarin. "Aku tidak pernah berpikir ia akan datang ke istana ini. Tidak beberapa lama terdengar suara ketukan di pintu lagi. Putri, bukakan pintu untukku. Apa kau lupa dengan ucapanmu di telaga kemarin?" Akhirnya sang raja berkata kepada putrinya, "Apa saja yang telah engkau janjikan, haruslah kau tepati. Ayo, bukakan pintu untuknya." Dengan langkah yang berat, sang putri pergi membuka pintu. Lalu sang katak segera mengikutinya ke meja makan. "Putri, angkatlah aku. Biarkan aku duduk di sebelahmu." Atas perintah sang raja, pengawal mengambilkan sebuah piring kepada sang katak, lalu meletakkannya di samping putri. Sungguh keterlaluan. Melihatnya saja membuat perasaanku tidak enak.
bisa melepaskan diri dari sang katak. Ketika ia membaringkan tubuhnya ke tempat tidur, tiba-tiba ternyata sang katak sudah ada di atas tempat tidur. Cukup, katak. Meskipun aku sudah mengucapkan janji, tapi ini sungguh sangat keterlaluan. Sang putri terlihat sangat marah. Lalu ia melempar tubuh katak ke lantai. Ajaib! Tiba-tiba keluar asap dari tubuh sang katak. Dan dari dalam asap tersebut muncullah seorang pangeran yang sangat gagah. Terima kasih, putri. Engkau telah menyelamatkanku dari sihir seorang penyihir yang jahat. Karena kau telah melemparku, sihir itu pun lenyap, dan aku kembali ke wujudku yang semula. Maafkan aku, katak. Aku telah mengingkari janji. Aku juga minta maaf. Aku sengaja membuatmu marah agar kau melemparku. Akhirnya, sang pangeran dan Putri Mary mengikat janji dengan menikah, dan mereka pun hidup bahagia. Adik-adik semua, beginilah akhir dari dongeng Pangeran Katak. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita harus berhati-hati dalam membuat janji, dan apabila kita membuat janji itu harus ditepati. Demikian dongeng dari Kakak. Apabila